Kalian kira usia 25 itu tentang pencapaian? Ternyata di mana saya paling banyak buang waktu. Kalau kamu sekarang lagi sibuk ngejar validasi, stop dulu. Aku pernah di posisi itu dan semua yang aku kejar ternyata nggak ada artinya. Usia 25 sering disebut sebagai usia emas. Masa ketika kamu harusnya sudah mulai mengenal diri sendiri, mengejar karir, membangun mimpi, atau mungkin mulai berpikir serius tentang masa depan. Tapi ada sebagian dari kita malah salah arah, bingung tentang arah hidup sampai keluar dari jalur yang salah. Tapi jujur, waktu saya menginjak usia itu, saya pikir semuanya akan berjalan otomatis. Lulus kuliah, dapat kerja, menikah, sampai hidup nyaman. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Saya bangun tiap pagi dengan perasaan biasa saja, lalu menjalani seperti robot. Nggak ada tantangan, tapi juga nggak ada semangat. Seolah-olah semua pilihan hidup itu sudah dibuat orang lain, dan saya cuma ikut arus. Bila kalian saat ini berada di usia 25, dan merasakan seperti apa yang saya rasakan, maka penyesalan akan muncul ketika kita sudah berumur 30. Karena di balik itu semua, kamu akan merasa kehilangan arah, terlalu takut untuk membuat kesalahan, dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu sadar ada banyak hal yang kamu sesali di usia 25. Ada beberapa hal yang membuat kita menyesal ketika kita tidak melakukan di usia muda. Bukan untuk merendahkan, tapi agar kamu lebih bersiap untuk menghadapinya. Yang pertama, kamu terlalu takut terlihat. Ketika kamu menahan banyak pertanyaan di kepala, alasannya karena kamu takut orang lain menganggap kamu nggak tahu apa-apa, dan akibatnya kamu justru nggak berkembang. Karena pertanyaan itu nggak pernah kamu sampaikan. Kedua, kamu terlalu fokus jadi baik di mata orang lain. Kamu sering bilang iya ke hal yang kamu sebenarnya nggak mau. Kenapa? Karena kamu takut ditolak, takut gak disukai, dan akhirnya kamu mengorbankan waktu dan energi untuk hal-hal yang gak penting. Ketiga, kamu gak pernah investasi ke diri sendiri. Kamu lebih sering beli barang untuk terlihat keren daripada beli buku yang bisa buat kamu berkembang. Dan yang paling akan kamu sesali, kamu gak akan cukup jujur sama diri sendiri. Kamu pura-pura nyaman, pura-pura kuat, pura-pura bisa semuanya sendiri. Tapi dalam hati, kamu cuma anak muda yang bingung dan gak tahu mau kemana. Lalu kamu mulai bertanya ke diri sendiri, kenapa saya takut bergerak? Dan pertanyaan yang paling penting, apa yang bisa saya lakukan sekarang supaya nggak nyesal lagi nanti? Pertanyaan itu bikin kamu sadar, kamu butuh berhenti dan mulai jujur sama diri sendiri. Karena kamu nggak bisa hidup terus pakai standar orang lain. Jawabannya nggak datang instan, tapi dari proses itu kamu belajar 4 hal penting yang bisa kamu pakai sebagai prinsip hidup. Yang pertama, lebih baik malu sebentar daripada bodoh selamanya. Kamu bisa mulai memberanikan diri untuk belajar bertanya, baik di kantor atau di forum, dan ternyata orang gak peduli kamu tanya hal konyol, karena tidak seperti yang kamu pikirkan. Ketika kita sedang bertanya di depan umum, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk lebih berani. Yang kedua, katakan tidak tanpa merasa bersalah. Terkadang kita jadi orang itu gak enakan sama teman, apalagi kalau kita sedang dimintai tolong. Sangat susah untuk menjawab tidak. Padahal bila kita berani nolak hal yang gak sejalan dengan diri kita, maka hidup kita mulai ringan, gak ada tekanan. Yang ketiga, investasi itu ke dalam, bukan ke tampilan luar. Ganti pola pikir, bukan sering gonta-ganti gadget, tapi cobalah mulai ikut kursus digital marketing, bukan beli baju, tapi beli buku pengembangan diri. Investasi diri itu bukan gaya hidup, itu fondasi hidup. Yang keempat, jujur sama diri sendiri. Mulailah dengan buat journaling, target mingguan, dan refleksi harian. Kamu akan merasakan bahwa kejujuran kecil tiap hari itu yang membuat perubahan besar. Kalau kamu, bagian mana yang paling berat?